Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang olah data kontur. Sebelum tahapan olah data, teman-teman bisa download dulu bahannya di web Bentang Alam bagian data peta kontur. Untuk data yang di-download bisa semua data ya teman-teman. Ini di-download semua, tapi untuk kali ini yang kita pakai itu data kontur dan juga data pohon. Data olah kontur GIS-nya bisa dipakai di acara selanjutnya. Nah, setelah di-download, teman-teman bisa ekstrak file-filenya. Untuk data kontur, saat diekstrak akan muncul data jalur seperti ini. Di sini ada 25 data jalur ya teman-teman. Ada jalur 2, 4, 6, 8, dan sebagainya. Mungkin ditinjau dari latar belakang adanya data ini tuh sebenarnya didapat dari PT Sari Bumi Kusuma petak 13Z. Nah, data kontur yang tersedia itu cuma data jalur genap. Mungkin kalau teman-teman tahu, buat peta kontur itu ada jalur genap dan juga jalur ganjil. Tapi karena ketersediaan data koas, kita cuma punya data jalur genapnya aja. Jalur kontur itu kan mengular ya, jadi ada yang ke kanan sekali, ada yang ke kiri sekali. Nah, karena kita punyanya cuma jalur genap aja, kemungkinan jalurnya itu nanti hanya ke satu arah aja, ke kanan ataupun ke kiri semua gitu. Oke, di sini seperti yang aku bilang tadi ada 25 data ya teman-teman. Tapi aku akan praktekkan, aku akan contohin buat teman-teman ke salah satu aja, yaitu ke data jalur 2. Nanti teman-teman bisa praktekkan buat data yang lain tergantung teman-teman dapat data yang mana, karena nanti data ini akan dibagikan masing-masing praktikan mengerjakan jalur yang berbeda gitu. Kali ini aku contohin buat yang jalur 2. Oke. Setelah dibuka datanya ini kayak bentuk tally sheet ya teman-teman. Di tally sheet ini ada data-data yang sudah terisi seperti elevasi awal dan akhir, X awal X akhir, Y awal Y akhir, azimut, jarak lapangan, dan juga helling atau kelerengan. Nah, data-data ini tuh didapat dari lapangan ya teman-teman. Seperti data X dan Y ini kemungkinan didapat dengan cara marking menggunakan GPS. Sebelumnya aku mau jelasin dulu bagian div definif, div ukuran, dan error div ini. Jadi div definif ini didapat dari selisih elevasi akhir dan elevasi awal untuk yang div H definif, sedangkan div X definif didapat dari selisih X akhir dan X awal. Begitupun juga dengan div Y definif. Untuk div H ukuran ini didapat dari jumlah DH. DH ini sama sebutannya dengan BT atau beda tinggi ya teman-teman. Ini masih kosong karena kita belum mengisi data-data di bawah sini. Untuk div X ukuran itu didapat dari jumlah DX, sedangkan yang Y itu didapat dari jumlah yang Y. Teman-teman perhatikan lagi ya teman-teman, untuk ini jumlahnya. Saat menjumlahkan ini apakah udah mencakup semua data atau belum? Menurutku lebih baik kita ubah aja ke sesuaikan dengan jumlah data yang teman-teman miliki. Kayak misal
di data jalur 2 ini cuman sampai baris ke-28. Jadi aku sesuaikan sampai baris ke-28 aja. Biar mengurangi kesalahan ya teman-teman nantinya. Aku ganti semua yang div X dan div Y juga. Selanjutnya untuk error div ini didapat dari selisih div ukuran dengan div definite. Error ini juga nanti akan berubah ya nilainya saat kita udah mengisi data-data di barisan ini. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada data azimut, jarak lapangan dan juga Helling. Untuk DD ini jarak datar ya teman-teman. DD ini jumlah jarak datar. Kalau DH ini BT ya teman-teman, beda tinggi yang kayak aku bilang tadi. Ini koreksi itu koreksi dari beda tinggi. DX dan DY ini perpindahan X dan juga perpindahan Y, lalu ini dikoreksi, koreksi DX dan koreksi DY, lalu di kolom ini akan nanti diisi koordinat UTM, X, Y, dan Z. Kenapa sih data-datanya perlu dikoreksi? Karena kalau kita ambil data di lapangan kan ada faktor-faktor lain yang bikin datanya kurang tepat gitu, kayak misal ada error dari pengamatnya atau dari alatnya gitu. Makanya untuk mendapatkan data yang lebih akurat, kita melakukan koreksi data gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya langsung aja kita menghitung jarak datar. Untuk rumus jarak datar sendiri, teman-teman bisa hitung dengan jarak lapangan dikali cos dari Helling sendiri. Karena Helling ini dalam bentuk derajat, kita ubah dulu ke bentuk radians karena Excel sendiri nggak bisa baca sudut dalam bentuk derajat. Cara ubahnya gimana? Dengan cara dikali di 180. Lalu enter. Lalu di drag sampai bawah. Nah, untuk jumlah jarak datar, yang pertama kita samakan dengan jarak datarnya. Untuk yang kedua, jumlah jarak datar sebelumnya ditambah dengan jarak datarnya. Kayak gini. Lalu kita drag sampai bawah. Untuk beda tinggi sendiri, rumusnya itu sama dengan jarak datar dikali dari Helling. Kita ubah juga ke bentuk radians. Terus kita drag sampai bawah. Lalu kita lakukan koreksi dari BT ini atau beda tinggi. Rumusnya adalah jarak datar dibagi jumlah jarak datarnya. Jarak datar dibagi jumlah, sum jumlah jarak datar dikunci dengan pencet F4, jangan lupa. Lalu kurung tutup dikali minus dari
ini error div H ini. Nah, ini jangan lupa dikunci juga. Fungsinya kita mengunci ini biar saat kita drag ke bawah ini kolom yang kita pilih itu nggak berubah-berubah ya teman-teman. Nah, kita tarik ke bawah. Ada. Selanjutnya dx atau perpindahan x. Rumusnya itu jarak datar dikali sin dari azimut. Nah, azimut ini juga perlu kita ubah ke bentuk radians. Kali pi bagi 180. Untuk D-nya rumusnya jarak datar dikali dengan cos dari azimut yang diubah ke bentuk radians. Oke, selanjutnya koreksi dx. Koreksi dx ini rumusnya itu jarak datar dibagi jumlah jarak datar. Jangan lupa dikunci dikali minus dari ini error div x. Jangan lupa dikunci juga. Untuk dy rumusnya itu jarak datar dibagi jumlah jarak datar kunci kali minus div y. Error div y. Dikunci juga. Lalu drag ke bawah. Oke, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa hitung koordinat x, y, z-nya. Caranya dengan menambahkan koordinat sebelumnya itu ini ditambah dengan dx-nya dan juga dx terkoreksi. Untuk yang y juga sama, koordinat sebelumnya ditambah dy ditambah dy terkoreksi. Untuk yang z sama, kita tambahkan sebelumnya dengan ini beda tinggi atau pt atau dh di sini dan juga koreksinya. Nah, jadi data-datanya udah terkoreksi ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengompilasi data dengan teman lainnya. Nanti setelah dikompilasi, datanya itu akan membentuk jalur gitu teman-teman. Mungkin aku akan tunjukin contohnya ya dari data sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Setelah dikompilasi akan membentuk kayak gini teman-teman, jalur kayak gini, jalur kontur gitu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk yang data jalur udah sekian segitu. Selanjutnya aku akan jelasin tentang data pohonnya.
Jadi data pohonnya itu ada 2 ya teman-teman, data pohon hasil marking dan juga data pohon manual. Untuk data pohon yang hasil marking, sebenarnya teman-teman cuma tinggal tambahin kelompok jenis kayunya aja di sini. Nah, kelompok jenis kayunya tahu dari mana sih? Teman-teman bisa mengacu dari lampiran yang udah dikasih koas dari sini. Nah, teman-teman bisa mengidentifikasi jenis kayunya dari lampiran ini, apakah itu jenis kayu meranti atau limbah campuran dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di daftar ini. Untuk data pohon yang manual, teman-teman bisa hitung dengan rumus kayak tadi sih. Kayak DX itu rumusnya apa? Jarak datar dikali sin dari azimut. Jangan lupa diubah ke radians. Terus di drag. Terus yang D-nya itu rumusnya jarak datar dikali cos azimut, terus diubah ke bentuk radians. Untuk XY-nya itu teman-teman menambahkan titik koordinat awalnya. Itu misal kalau untuk X kita tambahkan koordinat X awal dengan DX-nya. Jangan lupa teman-teman kunci koordinat X awalnya lalu ditambah dengan DX. Kita drag aja ke bawah. Terus untuk ini kita kunci koordinat Y awalnya lalu ditambahkan dengan D. Itu ya teman-teman. Lalu kita drag aja ke bawah. Oke, mungkin dari sini teman-teman juga bisa buat scatternya ya teman-teman. Atau buat ini. Jadi kita blok, terus insert, terus kita pilih nih insert scatter.